sempat menyapa warganya dan lain-lain. Eh, jadi memang sosialisasi terus dilakukan oleh Anies Baswedan sambil terus mendengarkan eh, masukan-masukan dari masyarakat. Nah ini sebenarnya penting nih mas, seorang calon presiden, bukan hanya Anies Baswedan, tapi juga calon-calon presiden lainnya, bagaimana mendengarkan rakyat dan bagaimana dari hasil mendengarkan itu kemudian berubah menjadi program-program yang memang bisa mesejahterakan rakyat nantinya. Saya jauh-jauh hari mengatakan ada keuntungan tersendiri bagi kita rakyat Indonesia pada saat partai politik mengajukan calon presiden sejak awal. Minimal ada 3 keuntungannya. Yang pertama, kita bisa cek rekam jejaknya, kemudian kita bisa cek juga visi misi dan programnya, dan yang paling penting yang ketiga adalah kita bisa menentukan baca pres Pak Anies itu juga sudah ditandatangani termasuk oleh ketiga ketua umum, termasuk ketua umum kami, yaitu adalah Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi tentu kalau untuk semua ini adalah bagian dari demokrasi yang kami terapkan di koalisi perubahan. Kita lihat bahwa semuanya tentu menginginkan yang terbaik untuk menjadikan siapapun yang nanti akan menjadi cawapresnya Pak Anies. Gitu. Sehingga kami sangat terbuka dengan berbagai pilihan. Nanti tentu akhirnya akan kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Anies sebagai baca pres kami. Jadi apabila saat ini kemudian terbuka dengan berbagai, kami bilang bahwa ini adalah terbuka untuk melihat opsi-opsi yang ada. Tapi tentu apabila sudah ditentukan, kami juga saat ini sedang menunggu hasil tersebut begitu. Jadi yang saya sebutkan tadi adalah bahwa ini bukan artinya adalah masih terbuka atau misalnya belum selesai, tapi ini kalau misalnya ada satu atau sebagian pihak yang melihat bahwa ini ada 3 partai sehingga ada aspirasi kader yang berbeda-beda, tentunya kita mesti sinkronisasi juga, mesti samakan frekuensi, karena tujuan kita kan mencari kesamaan nih. Ya beda kalau mencari perbedaan tuh biasa cepat gitu kan, beda nih gitu. Enggak, tapi justru kita ingin mencari persamaan sehingga memang butuh waktu. Nah, lagi pula kami tadi ya, semua hal ini kan perlu dipertimbangkan masak-masak, karena bagaimanapun ya ada tadi harapan yang besar dari masyarakat ya kepada ketiga partai ini dalam membentuk koalisi perubahan, dalam membangun yang namanya orde kolaborasi gitu. Sehingga kita tidak ingin ya ada saling tekan atau saling intimidasi misalnya, mau dari dalam atau dari luar. Nah, tiga-tiga ini sama-sama kuat ini. Sama-sama kuat dalam konteks bahwa kami ini ya tidak sangat menghormati independensi masing-masing dan tidak mau ditekan-tekan atau diintimidasi oleh pihak lain agar mengubah pikiran atau kesepakatan kami bertiga ingin bersama. Memangnya ada Bang Zaki? Memangnya ada Bang? Ya, ya namanya dinamika politik ada. Oh, ada. Tapi kalau kami sampaikan program-program itu. Nah, sampai hari ini nampaknya memang calon presiden yang sudah bergerak menyapa rakyat itu baru Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang setelah diumumkan oleh PDI Perjuangan dan memiliki boarding pass bersama maju. Hanya memang mudah-mudahan tidak hanya 2 calon presiden saja yang akan kita miliki, mudah-mudahan bisa 3 atau 4 pasang memiliki tiket lengkap dan bisa menjadi calon presiden dan ditetapkan oleh KPU sebagai calon presiden, maka kepentingannya adalah kepentingan yang berada di tangan masing-masing pemilik suara, yaitu rakyat. Maka pada saat ada arus bawah kemudian menginginkan hal yang berbeda dengan partai politiknya, itu sangat dimungkinkan. Selain PAN misalnya ada P3 yang memang arus bawahnya itu kemungkinan besar membicarakan soal Pilpres itu. Apakah persoalan perjodohan cawapres gitu ya? Apakah misalkan ingin jadi tim sukses, ya itu yang mereka berdua yang tahu. Karena bagaimanapun Bu Susi ini kan tokoh ya, bukan hanya tokoh Jawa Barat, tapi tokoh nasional yang memang sangat dikenal ya di Jawa Barat, di Pangandaran, dan dekat juga dengan nelayan. Jangan lupa juga beliau juga the power of emak-emak gitu ya, pendukungnya juga banyak. Ya punya magnet tersendiri dalam konteks itu. Karena itu ya jika Pak Prabowo hadir, Pak Anies hadir, itu menjadi sebuah keniscayaan. Apakah nanti misalkan tadi ya Bu Susi digadang-gadang pakai stick kan begitu ya kan, atau kebalikannya, kami sticknya itu bahkan sebelum merangkai menyusun koalisi perubahan ini kan, yang sempat mau diambil alih kepemimpinan ini abuse of power ya tahun 2021, kami sudah mengalami yang namanya stick itu yang begitu luar biasanya kekuasaan mencoba merenggut kepemimpinan sah dari Mas AHY gitu. Nah
Itu sudah bisa kami lewati. Nah, kemudian di tahun ini banyak carrotnya nih gitu. Meskipun sticknya dikit-dikit lah, coba di pukul-pukulin dikit gitu ya, coba digangguin ya, banyak juga ada juga beberapa secara intens, secara bergantian ya menerpa beberapa kader kami misalnya. Itu bagus kan, karena kan bagaimanapun Pak di sini kan baru selesai dari Gubernur Jakarta. Selama ini ruang lingkupnya kan masih di Jakarta. Nah, kalau kayak misalnya Mas AHY atau misalnya Pak Aher ya dari PKS misalnya, selama ini kan lingkupnya udah nasional gitu. Mas AHY sering keliling-keliling, ketemu masyarakat dari berbagai daerah, hampir seluruh pelosok Indonesia beliau sudah datang dan sudah menyerap aspirasi masyarakat. Nah, ini kan zaman deklarasi dukung Anies Baswedan di Kampung Nelayan. Dikutip dari Indonews Jakarta, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam jaringan Anies Mania zaman mendeklarasikan dukungan bakal calon Presiden Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Deklarasi mereka digelar di Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu 30 Juli 2023. Kami jaringan Anies Mania yang terdiri dari berbagai lintas sektoral menyampaikan akan berjuang dan mendukung 100% Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden RI 2024. Bunyi poin pertama deklarasi yang dibacakan oleh Koordinator Jaringan Anies Mania Zaman Sunarto. Sunarto mengungkapkan alasan dipilihnya Kampung Kumuh Nelayan Muara Angke sebagai tempat deklarasi untuk mengingatkan adanya perampasan hak warga negara, penggusuran di Muara Angke, Kampung Batang, Kampung Akuarium sejak 2012 yang mencakup 112 titik. Dia mengatakan masyarakat Muara Angke telah melawan kebijakan yang otoriter itu dengan berbagai cara, mulai demonstrasi hingga melalui jalur hukum yang dimenangkan warga. Karena itulah warga Muara Angke memfasilitasi Zaman untuk mendeklarasikan perubahan dengan memilih Anies pada Pilpres 2024. Katanya, dia pun berjanji akan memperjuangkan aspirasi warga nelayan Muara Angke untuk memperjuangkan perubahan tersebut. Kita punya sejarah yang tidak mungkin ditutup-tutupi. Siapa yang datang ke Jakarta pada 2012 dan kemudian melakukan penggusuran, katanya. Dia menuturkan saat Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta, harkat dan martabat warga dikembalikan secara terhormat dengan membangun kembali Kampung Akuarium yang tergusur dan menata kembali kampung-kampung tersebut. Karena itulah warga Muara Angke dan Zaman bertekad bakal berjuang memenangkan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Adapun elemen masyarakat yang tergabung dalam Zaman adalah komunitas pendukung Anies, alumni Trisakti, alumni Budi Utomo, dan nelayan Muara Angke. Secara bergantian mereka menyampaikan bagaimana rekam jejak Anies ketika memimpin Jakarta, yang menjadi alasan mereka akan berjuang mengantarkan Anies ke kursi RI nomor 1. Perwakilan nelayan Junaidi membeberkan bahwa Anies ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta tidak hanya telah menepati janji, tetapi juga memberi pendidikan kesadaran tentang hak-hak politik warga.